Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali menakdirkan kita sekalian bisa bertemu dan berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis yang di dalamnya kita akan mempelajari tentang agama Islam yang mulia ini. Semoga memberikan manfaat, kebaikan bagi kita sekalian, memberikan keberkahan untuk kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih dalam bab minum, ya, masih dalam minum. Ada mutanafusi fil ina'i, tidak bernafas di dalam wadah minuman. Fa fi sahihaini an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dan disebutkan di dalam kitab Sahih dan Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wala yatamassah bi yaminihi. Sebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila syariba minum ahadukum, salah satu dari kalian, apabila salah satu dari kalian minum, fala yatanafas, maka janganlah dia bernafas, fil ina'i, di dalam wadah minuman. Jadi fala yatanafas fil ina, la yatanafas dakhilal ina, jangan bernafas di dalam wadah air. Wa idza atal khala'a, wa idza, dan apabila atal khala'a, datang ke tempat buang air, fala yamassa dzakarahu bi yaminihi, fala yamassa, maka janganlah menyentuh dzakarahu, zakarnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Wala yatamassah biyaminihi, wala yatamassah, dan janganlah dia mengusap atau menggosok biyaminihi, dengan tangan kanannya. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu dari kalian minum, maka janganlah dia minum di dalam wadah, janganlah dia bernafas di dalam wadah minuman itu. Dan apabila dia di tempat buang air, maksudnya cawi, maka janganlah dia menyentuh zakarahu, zakarnya, zakar lanangnya, kelanangannya, kelaki-lakiannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, dan janganlah dia menggosok atau mengusap dengan tangan kanannya pula. Jadi ada dua poin di dalam hadis ini. Yang pertama terkait dengan bab yang kita bahas, yaitu tidak boleh kita bernafas di dalam wadah minuman kita. Ya syariba ahadukum fala yatanafas fil ina'i, janganlah dia minum bernafas di dalam wadah ini. Nah, ini
biasanya terjadi kalau minumannya panas ditiupi, atau minuman yang langsung ditenggak gelegek otomatis ini. Sementara petunjuk Nabi kalau minum itu sampai 3 kali, lepas minum lagi. Ya. Di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan alasannya kenapa dilarang. Rasulullah SAW tidak menyebutkan alasan kenapa dilarang. Tapi bagi kita sekalian yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, nggak ada masalah kan? Karena kita percaya kepada Rasulullah. Apa yang disabdakan Rasulullah SAW pasti benar. Kita percaya, beriman kepada Rasulullah SAW. Maka bagi kita orang yang beriman tidak masalah. Yang kedua, ini juga bisa menjadi ujian bagi kita sekalian yang mengaku beriman. Yang mengaku beriman. Benar nggak sampean itu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Ini Rasulullah ngomong begini, tapi nggak kasih alasan. Kalau beriman ya nggak ada masalah, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Tapi yang imannya itu hanya di lisan, mungkin dia akan memberikan alasan wong ini wae kate diatur-atur. Gak badai. Nah, bisa jadi. Dan cate kawai ngombe wae diulangi lah gitu. Padahal ketika kita mentaati Rasulullah SAW, ada kebaikan untuk kita baik dunia maupun akhirat. Karena setiap kali larangan Allah dan Rasulnya, pasti perkara itu perkara yang tidak baik, dan itu menjadi kaidah kita orang-orang yang beriman. Apa saja dilarang oleh Allah dan Rasulnya, pasti perkara itu perkara yang tidak baik. Dan demikian pula sebaliknya, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti perkara itu perkara yang baik. Buat siapa? Ya buat kita sendiri. Ya, masa buat Allah gitu. Allah nggak butuh dengan semua itu, nggak butuh dengan kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ini membuka pintu kebaikan bagi kita semua. Bahwasanya pintu kebaikan di dalam Islam itu banyak sekali. Yang jika kita melakukannya atau kita meninggalkan larangan ini, maka itu adalah kebaikan. Kita berhak untuk mendapatkan pahala, berhak untuk mendapatkan keridhaan Allah, berhak untuk mendapatkan kasih sayang Allah, berhak mendapatkan surganya Allah kalau dengan keridhaan Allah. Ini pintu pahala, ladang pahala. Selain itu juga kita juga bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Ya, mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita. Ini lho carane adabi ngombe sing diulangno karo Islam itu. Ya. Jadi tentu banyak hikmah-hikmah. Tidak disebutkannya larangan alasan kenapa dilarang. Ya. Sudah ya. Kalau saya sebutkan tadi tiga itu paling enggak yang saya dapatkan. Ya. Pertama, bagi kita tidak ada masalah kalau kita beriman. Yang kedua, ini sebagai ujian, kita benar-benar beriman atau tidak. Yang ketiga, ini adalah pintu kebaikan. Pintu kebaikan. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa, kalau kita tidak melakukannya itu karena Allah dan Rasulnya, kebetulan kita ikut ngaji dan kita tahu ini dilarang oleh Rasulullah SAW, lalu kita tinggalkan, maka itu pahala bagi kita. Itu kebaikan untuk kita. Setelah kita tahu, kita ajarkan, itu juga kebaikan bagi kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sesungguhnya Islam itu agama yang penuh dengan kebaikan. Islam itu agama yang penuh dengan kebaikan. Dan orang yang mengerti agama, mengerti ajaran agama ini, maka dia berpeluang untuk mendapatkan pahala lebih banyak dibandingkan orang yang tidak mengetahui. Makanya kita bisa ngaji, kita ringan, bisa rutin ngaji, itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita syukuri. Itu adalah nikmat yang hendaknya kita jaga niatan kita. Jangan sampai sia-sia dengannya sehingga ilmu yang kita dapatkan tidak berkah. Orang yang sama-sama meninggalkan, orang yang sama-sama melakukan perintah, yang satu karena dia tahu ini diperintahkan oleh agama, yang satu tidak, walaupun yang dilakukan sama. Misalnya Islam menyuruh kepada kita sekalian, mengajarkan adab kepada kita sekalian, kalau makan minum itu dengan tangan kanan.
lalu kita makan dengan tangan kanan, karena kita tahu, kita pernah belajar, itu yang diperintahkan oleh agama, itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kita makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Sementara ada yang satunya lagi juga makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan, tapi dia menggunakan tangan kanannya ketika makan dan minum bukan karena dia tahu itu perintah agama, tapi ya karena kebiasaan yang dilakukan umumnya orang itu menggunakan tangan kanan. Atau kalau dia menggunakan tangan kiri, dia takut diarani kepang, maka yang demikian ini tidak mendapatkan pahala. Sementara yang pertama dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia tahu dan dia niatkan, ya, karena tahu itu diamalkan. Nah, jadi sama-sama melakukannya, yang satu dapat pahala, yang satu tidak mendapatkan pahala. Inilah keuntungan orang yang mengetahui agama. Dia lebih berpeluang banyak untuk mengumpulkan banyak pahala, keridhaan Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya belajar itu sangat ditekankan di dalam agama kita ini. Ya, belajar itu sangat ditekankan dalam agama ini. Banyak disebutkan keutamaan-keutamaan datang ke majelis ilmu, keutamaan-keutamaan orang yang tahu, keutamaan orang yang berilmu, dan lain seterusnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita kembali pada poin yang pertama ini adalah kita dilarang bernafas ketika kita minum. Jadi ditahan nafasnya. Bisa tidak ditahan, tapi minumnya mengikuti petunjuk Nabi. Nabi kalau minum itu seteguk, kemudian dilepas, teguk lagi. Tidak, kemudian gelegek. Nah, kalau gelegek ini, orang yang haus seperti ini, saya bisa pastikan dia nggak baca bismillah. Nyusu begini. Dan sudah pasti dia akan bernafas di situ. Mos kalau sasuwene ngono gak ambekan apa meneng menggos-menggos mari bal-balan, ya masih bernafas. Nah, apa yang dilarang di dalam agama, pelajaran yang lain, apa yang dilarang dalam agama, kita katakan tadi pasti perkara itu perkara yang tidak baik. Adapun tidak disebutkan Rasulullah SAW alasan tidak baiknya di mana, itu adalah pelajaran bagi kita untuk semangat mencari tahu. Ya, tapi biasanya kalau orang beriman karena dia percaya, wis percaya wis. Ya gitu. Makanya banyak hal-hal seperti ini yang neliti itu orang kafir malahan. Yang neliti itu malah orang kafir. Mereka mencari-cari kelemahan di dalam Islam, tapi malah mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebenaran Islam. Itu yang banyak. Jadi dia mempelajari Islam, meneliti dalam hadis Al-Quran yang kira-kira ini jadikan peluang untuk menghantam orang yang Islam, tapi hasil penelitiannya kebanyakan malah mendapati tentang kebenaran Islam. Tapi kalau orang Islam sendiri mah ya wis percaya, ya wis gak ngurus, aku percaya bahwa gak ono alasane pun aku ya percaya kan gitu Islam itulah. Padahal kalau kita pelajari kenapa mesti ada, berangkat dari pasti ada hikmah, pasti ada hikmahnya. Ketika Rasulullah SAW melarang itu pasti ada perkara yang tidak baik, maka itu akan menambah keyakinan kita, ya, menambah keimanan kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi ada yang mengatakan kalau kita minum sambil bernafas, nafas kita yang keluar itu berupa CO2. Bahwa CO2 itu apa? Apa itu? Bahaya, penyakit, asap. Nah itu nih, yang keluar seperti itu kan sisa-sisa gitu, sisa-sisa ya. Itu kira-kira ya seperti ngerokok-rokokan gitu. Nih aku kira, karena yang sering saya baca itu rokok itu, perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Itu kan asap dikeluarkan, kemudian dihirup kembali kan gitu. Nah itu lebih berbahaya daripada perokoknya itu sendiri. Langsung dihisap asapnya, daripada asap sudah dikeluarkan diambil lagi. Nah kira-kira seperti itulah mungkin perkiraan saya aja yang nggak tahu ini. Ketika kita bernafas dalam minuman, kita mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Kemudian kita hirup lagi otomatis. Nah itu kan tidak baik. Ya, itu tidak baik.
Itu salah satu contoh saja. Tentu ada bahaya-bahaya yang lain pastinya yang kita tidak ketahui, yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat ini petunjuk yang kedua, wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu bi yaminihi. Dan apabila kita ini berada di kamar mandi atau di WC, maka janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Jadi tangan kanan itu atau sisi yang kanan itu dimuliakan dalam agama ini. Rasulullah biasa menggunakan pada perkara-perkara yang baik, perkara yang pantas. Adapun perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak pantas, yang kotor, itu biasanya Rasulullah SAW menggunakan tangan kiri. Seperti contohnya ketika bersuci dari buang air kecil, atau secara umum memegang kemaluan dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan, karena kemaluan itu tempatnya mengeluarkan najis. Ya, baik dipegang begini atau di begini gitu. Oh, baik begini. Kayak rokokan gitu. Ya. Artinya kita pegang dengan tangan kanan. Ya. Tidak boleh kita pegang dengan tangan kanan ketika bersuci, ya. Wala yatamassah biyamini, dan jangan dia menggosok atau mengusap dengan tangan kanannya. Artinya kalau cebok itu yang pakai menggosok, pakai mengusap itu tangan kiri, yang tangan kanan untuk menyiram. Sampai sedetil itu agama kita mengajarkan. Tidak ada agama yang sesempurna agama Islam. Bukan hanya hubungan dengan Khalik sang pencipta, bagaimana hubungan kita dengan Khalik sang pencipta, tapi hubungan juga tidak hanya hubungan sesama kita dalam pergaulan, sesama manusia, sesama makhluk Allah yang lainnya juga diatur, termasuk dalam keseharian kita sekalian juga diatur. Di antara hikmahnya adalah agar terbuka pintu-pintu kebaikan bagi kita, agar kita mendapatkan kebaikan itu banyak, bukannya dari sisi sholat, dari sisi zakat, ya, yang ibadah-ibadah yang pokok saja, tapi dari sisi yang lain yang disyariatkan, apakah itu berupa perintah ataupun larangan, itu adalah semua kebaikan. Selain itu juga mengajarkan kebaikan. Dengan banyaknya ilmu, maka semakin banyak yang diajarkan, ya, semakin banyak yang diajarkan. Ini pintu kebaikan. Maka berbahagialah orang yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adabnya seperti itu, ya, adabnya seperti itu. Maka hendaknya kita beradab dengannya, jangan seperti orang-orang agama yang lain ataupun orang-orang yang selain yang tidak beradab. Islam sudah mengajarkan adab. Jangan sampai kita mengambil adab dari agama yang lain atau ajaran yang lain. Agama kita sudah sangat lengkap di dalam mengatur kehidupan kita, sampai pada urusan cewek itu diatur kalian, dan sama Islam. Kita lakukan, kalau itu perintah maka itu kebaikan untuk kita. Kita menahan diri dari melakukannya karena itu dilarang, ya itu kebaikan untuk kita. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, poin yang kelima, asyurbu ala marrataini aw salas. Jadi minum 2 kali atau 3 kali. Asyarabu ala marrataini aw salas. Minum 2 kali atau 3 kali. Jadi maksudnya 2 kali teguhan atau 3 kali teguhan. Orang kok gelegek mau. Sak botol entek. Fa fi sahihaini an Sumamah bin Abdullah bin Anas radhiyallahu anhu. Bukan Sumamah ini enggak tahu nih sahabat atau tidak. Dari Sumamah bin Abdullah bin Anas, ia berkata, qala kana Anasun, adalah si Anas, yatanafasu fil ina'i, beliau bernafas dalam satu wadah minuman, dalam minuman air itu,
Marrataini 2 kali, au salasan atau 3 kali. Wa za'ama, dan dia menyangka atau mengira atau meyakini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu salasan. Beliau minum dengan 3 kali teguhan atau 3 kali bernafas. Jadi di dalam hadis sahih ini, wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Sumamah bin Abdullah bin Anas, jadi cucunya Anas, bahwasanya si Anas salah satu sahabat Nabi, sahabat muda yang kita sudah mengetahui beliau ini adalah pernah ngawula kepada Nabi selama 10 tahun. Jadi waktu masih kecil diantarkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi SAW untuk ngawula, membantu Nabi SAW. Beliau tahu keseharian Nabi, keseharian yang dilakukan oleh Nabi termasuk dalam masalah minum di dalam rumahnya. Maka beliau bisa menceritakan dan meneladani apa yang dilihat dari Nabi SAW. Dalam masalah ini beliau minum dengan 2 kali atau 3 kali teguhan. Artinya 2 kali atau 3 kali nafas. Dan ini dia dapatkan karena dia yakin, meyakini, mengira Nabi SAW juga melakukan seperti itu. Tidaklah dia lakukan seperti itu karena memang mengikuti Nabi sebagai panutan, idolanya dan idola kita semua. Jadi kalau minum kemudian dilepas, bernapas. Minum lagi, lepas, bernapas. Bukan CO2 berapa? CO2 A2, CO3, asam karbonat. salah kabeh mau ya. Seperti asam sukrat. Bisa menjadi asid pada minuman. Menjadi asid. Asid itu racun. Racun menjadi minuman. Nah, itu sebagai tambahan. Saya kira sudah mendengar semua keterangan dari Bos Huda. Itu tambahan menambah keyakinan kita apa yang dilarang oleh Nabi pasti perkara itu tidak baik. Coba diulangi, Bos. Sing bater. A2, CO3, asam karbonat. Asam sukrat. Asam karbonat. Berarti kecut berarti ya. Asam. Ya. Ngaji usah ngedit iki. Wis hafal. Kita teruskan. Imam Tabrani di dalam kitab Al-Awsat dan Al-Hafidh menghasankan hadis ini dalam kitab Al-Fathul Bari. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau yashrabu, beliau minum fi salasati anfas, pada salah 3 anfas nafas. Jadi Rasulullah SAW minum dengan 3 kali nafas atau dalam 3 kali nafasnya. Idza adnal ina'a ila fihi samallaha. Idza apabila adna, beliau mendekatkan al ina'a, gelasnya itu, pada minumnya itu, ila fihi, ke mulutnya, samallaha, beliau menyebut asma Allah, beliau membaca bismillah. Fa idza akharahu hamidallaha. Fa idza akharahu, dan apabila mengakhirinya, maksudnya adalah selesai minum, menjauhkannya, ya, dan apabila beliau menjauhkannya karena selesai minum, hamidallah, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, artinya mengucapkan alhamdulillah. Jadi ini hadis ini menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh teladan kita Rasulullah SAW di dalam minum, dan ini menjadi adab bagi kita umatnya. Jadi kalau minum itu Rasulullah SAW itu ketika mendekatkan gelasnya ke mulutnya hendak minum, beliau mengucapkan bismillah. Artinya ini menjadi adab pertama ketika kita hendak minum, hendaknya kita membaca bismillah dengan menyebut asma Allah. Aku akan minum.
Dengan menyebut nama Allah, aku akan minum. Maksudnya apa? Maksudnya kita minta keberkahan kepada Allah dari minuman yang akan kita minum. Kita minta, ya Allah berikanlah kebaikan dari minuman yang akan saya minum, agar minuman yang diminum itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, baik jasmani maupun rohaninya. Agar minuman yang diminum itu tidak menjadi penyakit, tidak menjadi obesitas. Bener ya? Obesitas, kelemon. Jadi ini akan ngombe jadi kelemon. Sapi ini pengen lemu jadi diombe ini sing akeh. Ya. Tidak, intinya tidak menjadi suatu bahaya. Itu maksud dari kita membaca bismillah. Agar minuman yang kita minum ini memberikan keberkahan kepada diri kita ini, kepada tubuh kita ini, sehingga tambah sehat, ya, sehingga tubuh kita ini tidak ngelak, gitu kan, hilang dahaganya dan lain-lainnya. Kemudian ketika Rasulullah SAW melepaskan gelasnya dari mulutnya, selesai minum, beliau lepaskan, baru beliau bernafas. Jadi bukan bernafas di gelas, tapi ketika dilepaskan dia bernafas. Minum, bismillah, minum, lepaskan sambil mengucapkan alhamdulillah, bernafas, lalu minum lagi sampai 3 kali. Yaf'alu bihi salasa marratin. Beliau lakukan itu salasa marratin, 3 kali. Yaf'alu, beliau lakukan bihi dengan cara seperti itu salasa 3 marratin kali. Dengan cara ketika hendak minum, didekatkan gelasnya ke mulut, dia baca bismillah, lalu dilepaskan sambil bernafas membaca alhamdulillah. Mau minum lagi baca bismillah, oke, alhamdulillah lagi, tambah ke ganjarannya kan. Dan ini juga mengajarkan kepada kita sekalian agar selalu sadar, ya, dan bukan hanya hadis ini tuh, kalau kita baca riwayat-riwayat yang lainnya, ya, secara umum ketika kita hendak melakukan apa saja, kita diperintahkan untuk membaca bismillah, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau apa-apa ingat kepada Allah, mau makan ingat Allah, mau tidur ingat Allah, mau ingat Allah, iya, mau itu juga ingat Allah. Iya dongane Mas Anton. Durung ngapal dongane. Mangkari durung diparek nama Santon. Sampean gak siap-siap sih. Harus memantaskan diri baru kasih gitu. Pantas iki Mas Anton iki kasih itu kan. Ya. Jadi mau anu juga baca. Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Iku nek gak lali. Nek lali piye? Ya sembo gak ada tuntunane nek lali gitu loh. Kalau makan ada kan, kalau makan, kalau kita lupa ketika ada makan baca bismillah, di tengah-tengah makan atau akan makan ingat ada, ya, barang siapa yang lupa membaca bismillah ketika hendak makan, maka hendaknya dia mengucapkan apa Mas? Bismillahi min awwalihi wa akhiri, ya, fi awwalihi wa akhiri. Tapi ini nek ngunuku nggak ada, biasanya ya lali bablas kabeh. Tapi kalau tidak bisa bismillah boleh. Jadi intinya apa? Intinya ketika hendak melakukan sesuatu, Islam mengajarkan agar kita senantiasa ingat kepada Allah. Jadi tidak blank gitu. Islam mengajarkan selalu connect, tidak blank gitu. Tidak hilang sinyalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kali hendak melakukan apa saja, karena ingat kepada Allah, maka dia bisa mengucapkan doa itu minimalnya bismillah. Ya minimalnya bismillah. Dan ketika dia sadar selalu, otomatis ada niatan. Ada niatan dan itu tercatat kebaikan. Kalau tidak ada niat ya tidak ada
tidak mendapatkan pahala kebaikan. Tidak disebut itu sebagai kebaikan dalam agama yang berhak mendapatkan pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal atau perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in manawa. Dan sesungguhnya seorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi, kalau dia tidak niat, dia tidak dapat apa-apa. Kalau dia niatnya karena orang lain, ya mungkin dapatnya ya orang lain. Muka pengen tipe mantu terus sergep sholati, sergep ngaji ini. Maksudnya ada di antara kita ini yang punya anak perempuan, dia bujangan terus sergep gitu. Ternyata, ya itu kan niatnya karena itu misalnya, ya karena Allah, ya karena itu ada riaknya gitu. Ya oleh-oleh ya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi dianjurkan kita dapatkan pelajaran itu dari syariat yang kita pelajari itu mengarah kepada bagaimana supaya kita selalu sadar. Karena tidaklah dikatakan seorang itu berniat kalau dia tidak sadar, gak sengojo, ya gak sengojo. Becak itu wabrak becak, gak sengojo aku. Memang karena gak ada niatan untuk nabrak, gak sadar dia kalau itu akan menjadikan dia nabrak. Orang yang tidur atau bangun terus sholat, ya cekrut kayak cekrut, ya itu nggak ada niatnya, cukup turun meneh gitu. Ya nggak kecatat walaupun dia melakukannya. Jadi maha benar Allah Subhanahu wa taala yang menilai sesuatu itu bukan hanya dari apa yang nampak, tapi juga apa yang ada dalam hati seseorang. Sehingga beda dengan kita. Kita bisa ditipu, tapi Allah Subhanahu wa taala nggak bisa ditipu. Ya, karena kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Sementara Allah maha tahu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad-jasadmu, ya, bentuk tubuhmu yang gantengmu, ayumu gitu. Tidak menjadikan tertipu dengan itu semua. Ya, standar nilai itu semua. Kalau kita kan tertipu. Wah, itu ganteng, percaya, padahal penipu dia. Wis kaya jenggoten. Badhe ireng wis mesti kena dipercaya ngajinan iki. Salate ya khusyuk, tibake ya pleng ngono wae. Nah, itu kan banyak yang seperti itu. Wanita tertipu sehingga mau dinikahi dia gitu. Usaha juga ketipu, beli mobil, beli motor. Ya kan tampilan yang ada itu. Padahal casing itu ya gak menjamin gitu ya. Ternyata KW kan ada, wapi tapi KW kan gitu. Casing gitu. Allah tidak menjadikan standar itu. Makanya Rasulullah SAW katakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada body-bodymu itu, rupa-rupamu, casing-casingmu itu. Tidak tertipu dengan itu, tidak menjadikan standar nilai benar dan tidaknya itu karena itu. Wala ila amwalikum, dan juga tidak karena wala ila suwarikum, juga tidak karena rupa-rupamu. Itu rupanya ganteng mesti dipercaya, mesti teman-teman dan sebagainya, tidak. Iya. Makanya seringkali ketipu. Gitu. Apalah artinya ganteng nek gak sholat kan gitu. Cari siir-siir iku ngono. Wala ila amwalikum, dan juga tidak karena harta bendamu. Nah, kalau kita kan sering tertipu gitu. Wis suke wah iki mesti dipercaya wong wis diserai jadi takmir. Padahal lagi sholat langsung dadi takmir. Akeh ngono. Wah iki wis suke. Langsung dadekno imam. Terus mari kaji soalnya. Tertipu dengan itu semua gitu kan. Makane ustaz, nek kowe gak usah dadi ustaz. Nek pengen dipercaya wong wae. Sugih dhisik kowe, gak ustaz dipercaya wong. Sampai ada unen-unen seperti itu. Ya, karena kebanyakan kita itu menilai itu dari apa yang nampak. Yang bisa dimaklumi karena kita tidak mengetahui apa yang tidak nampak. Makanya dukun itu laris. Orang pengen jadi dukun, orang pengen ngaku jadi dukun, orang pengen
kedukun, banyak kedukun ya karena itu. Dia mengetahui, katanya tapi mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Laki teko wis ro. Omamu ngadep rene ngadep rono. Kadang ini jine. Mbok jin menungso, mbok jin setan kan. Enggak lepas dari itu dukun itu ya. Ya, makanya omongannya gede, ben dipercaya gitu. Itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kata Rasulullah, akan tetapi yang menjadi standar nilai sama itu benar atau tidak. Itu dua itu. Qulubikum artinya apa yang ada dalam hatimu, yaitu niatnya. Wa a'malikum dan juga perbuatan yang nampak itu. Niatnya benar, perbuatannya benar. Niatnya bener, perbuatannya gak bener. Perbuatannya bener, niatnya gak bener, ya gak bener. Jadi kudu loro-loro ini bener. Jadi kok gak ono nilai kayak Pak Guru ngono, setengah. Gitu. Niatnya bener, perbuatannya gak bener, nilai ini setengah. Gak ono. Ya antara bener gak bener. Mengkono akhirat itu mau ono surga karo neraka. Ya gak ono pinggiran surga atau pinggiran neraka. Jadi ini gak surga ya neraka. Makanya awak dhewe iki ya dikon jelas. Nek lanang ya dadi lanang, nek wedok dadi wedok. Gak oleh setengah lanang setengah wedok. Dalam Islam dilarang kan itu, gak oleh setengah-setengah itu. Ono ne mudzakkar karo muannas. Gak ono banci itu kan, gak masuk itu. Ya. Sudah, kita kembali kepada pokok pembahasan. Jadi Rasulullah SAW memberikan keteladanan kita dalam masalah minum, di mana beliau ketika minum itu 3 kali tegukan, otomatis dengan 3 kali nafas, tak lupa membaca bismillah dan juga alhamdulillah. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, rawa Muslimun fi sahihihi an Anas radhiyallahu an. Qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan. Kata Anas, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu, beliau bernafas, artinya meneguk minuman, fisyarabi salasan. Beliau minum dalam suatu minuman, dalam sebuah minuman salasan 3 kali. Artinya beliau bernafas 3 kali, maksudnya 3 kali tegukan. Ketika teguk tidak bernafas, bagaimana larangan sebelumnya. Setelah minum baru bernafas, lalu minum lagi. Wa yaqulu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mengatakan, innahu, sesungguhnya cara minum seperti itu 3 kali tadi, arwah itu lebih lebih mampeh, lebih puas. Wa abra'u sama artinya, kurang lebih sinonim saja itu. Arwah, abra, wa amra itu kurang lebih artinya ya mampeh. Ya lebih mampir, lebih mantap, lebih lego, lebih puas, lebih mencukupi. Nah, itu. Artinya Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan di dalam cara minum seperti itu. Ya, jadi menjadikan tidak haus lagi. Kemudian riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Ya sahih, kalau Imam Tirmidzi hasan itu hadis sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, yakni Abdullah dan bapaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, anna sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang, ayyatanafasa, bernafas, fil ina'i, dalam wadah minuman, au yunfakha fihi, atau meniup di dalamnya. Jadi Rasulullah SAW melarang
bernafas di dalam wadah minuman atau meniup minuman tadi, meniup di dalam minuman yang ada di dalam wadah tadi. Nah, biasanya kalau yang diminum itu biasanya ketika apa? Panas. Nah, itu tidak boleh. Bahayanya seperti disebutkan Bos Huda. Aku gak iso mulangi. Gak apa lah model-model ngono. HO23. Angel ngono apa? Itu bahayanya, akan menjadi itu sebuah racun ya, dikeluarkan sisa-sisa yang dibuang. Nah, itu juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu dalam organ kita itu bisa mengeluarkan seperti itu. Ya. Ya, ya bapak-bapak barang sama niku gak enak ngono ibu-ibu ngomong ngono. Jadi tidak boleh itu karena bapaknya nggak pernah diulang. Jadi tidak boleh, itu ya termasuk perkara yang dilarang. Kalau kita tinggalkan karena kita tahu ini larangan dari Allah dan kita mencoba untuk mentaatinya, maka pahala untuk kita insya Allah. Karena ini adalah bentuk taat kepada Allah. Jadi gak ngelakoni popo oleh ganjaran. Ya kau ingin iki. Mangike enake dadi wong sing ngerti. Enake dadi wong sing paham. Nah, kita tidak ngerti kecuali dengan belajar. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa belajar meskipun hanya setengah jam atau 1 jam lah tiap 1 minggu 2 kali. 2 minggu sekali. Ya. Jadi gak ngelakoni popo, gak asal arep niup eling ngajine, gak sida niup, alhamdulillah ya. Ya solusinya gimana ya? Tadi dikipasi atau ditunggu ben adem dhisik. Ya. Diler. Kalau nasi biasanya diler dhisik. Gitu. Karena jika kita tiup maka tadi itu secara kesehatan tidak baik, dan itu sudah menjadi keyakinan kita, apa yang dilarang oleh agama pasti itu perkara tidak baik. Saya kira cukup dalam bahasan itu. Kita lanjutkan pada adab yang selanjutnya. Adabu syurbi min famis siqa. Adabu syurbi min famis siqai. Tidak minum dari mulut ceret. Apa sikok itu tempat air yang ada mulutnya, ada ya gitu nih, bawa kendi, bawa kentang, ya teko gitu, yang ada mulutnya itu yang orang minum dari sana, itu sikok. Baik yang terbuat dari gerabah atau tanah liat ataupun plastik ataupun yang lainnya. Maka ini sikok ini. Sikok itu. Kita baca dulu ya. Rawal Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Imam Bukhari meriwayatkan fi sahih dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anisurbi, dari minum, min dari famil kirbah, fam mulut, al kirbah, kirbah itu tempat minum yang terbuat dari kulit, jadi enggak transparan. Awis sikok atau sikok, tempat minum yang ada lubang untuk minum, ada mulut untuk diminum. Ini umum, baik yang transparan ataupun yang tidak transparan, terbuat dari selain kulit atau dari kulit. Wa ayyamna ajarahu ayyaghriza khosabahu fi darihi. Wa ayyamna, dan Nabi melarang
seorang melarang jarohu tetangganya ayyaghriza untuk menancapkan khosyabahu tongkatnya, kayunya fi darihi di rumah dia, di rumahnya. Maksudnya supaya tidak mengganggu tetangga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hadis ini ada beberapa petunjuk Nabi SAW. Yang pertama tentu saja yang terkait dengan bab ini, yaitu minum dari mulut ceret, ya, yang disebutkan Nabi al-kirba awisyiko. Nabi SAW melarang minum dari mulut, artinya langsung dicucup atau ditempelkan mulutnya ke mulut syikok atau kirba tadi. Nah, para ulama memberikan penjelasan tentang kenapa larangan itu. Ya, larangan itu kenapa kok dilarang seperti itu? Kita bisa membaca diantaranya dari dalam kitab Fathul Bari. Ibnul Arabi mengatakan, jadi dilarangnya itu karena dikhawatirkan ada bahaya. Kalau minuman itu seperti kirba yang tertutup, yang nggak kelihatan airnya, kemudian buka langsung diminum, dikhawatirkan ada cicak ditutupi ya ini nggak ditutupi ya. Artinya ada ular atau apa yang masuk di sana yang kita tidak tahu. Nah, Islam itu melarang menjaga dari bahaya. Islam itu menjaga bahaya. Tapi ini juga tidak pas. Itu kan dulu orang tempatnya minum itu tertutup, ya, dibuat dari kulit, dari tanah liat seperti kendi masih ada sekarang. Itu kan dulu rata-rata minumnya begitu, ya, dari kendi, dari tanah liat. Tapi sekarang kan banyak model seperti ini, plastik yang transparan sebagainya. Ini tidak pas. Kemudian yang kedua, hikmah larangan itu, kenapa dilarang itu? Karena dikhawatirkan dengan kita menempelkan mulut kita di mulut ceret itu atau teko itu atau apalah yang punya mulut seperti itu, di mana minuman itu diminum orang banyak, maka sisa-sisa bekas mulut kita, mungkin kita membawa penyakit, itu akan menular kepada orang lain. Dan model minum seperti itu dulu memang banyak, diminum orang banyak itu memang banyak biasa. Nah, kalau sekarang kan nggak steril dan sebagainya kan, dulu kan biasa, ya. Habis diminum Nabi, diminum sebelahnya, gitu. Tapi gelas, bukan model teko kan. Jadi yang kedua. Kemudian yang ketiga itu apa ya? Kita tidak boleh minum itu, saya lupa. Tapi intinya itu kurang lebih seperti itu. Ya, yang halal seperti itu, wallahu a'lam, tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tapi cukuplah bagi kita sekalian, jika memang kita mampu dan tidak berat untuk melakukannya, yang kita lakukan. Ya, kita lakukan. Karena kalau seperti itu diminum orang banyak, sekarang kebanyakan diminum sendiri-sendiri, gitu kan? Kalau alasan larangan itu karena itu, wong itu diminum sendiri-sendiri, bagaimana berarti boleh kan, gitu. Sekarang padang begini, berarti boleh diminum sendiri-sendiri, gitu. Wallahu a'lam. Makanya ini adalah adab yang diajarkan, demi semua, demi kebaikan. Kalau memang kita mampu apapun, karena Nabi tidak menyebutkan alasannya kenapa dilarangnya, ya. Kalau memang kita mampu, kita tidak berat melakukannya, ya kita lakukan. Kalau itu ringan, ya kita larangan, ya kita tinggalkan semata-mata karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita teruskan karena masih ada poin petunjuk berikutnya dalam riwayat ini. Wa ayyamna jarahu ayyaghriza khashabahu fi darihi. Dalam riwayat yang lain, la yamna'u jarun jarahu ayyaghriza khashabahu fi jidarihi. Dalam riwayat Bukhari,
Dan Imam Ahmad sebutkan, janganlah seorang tetangga melarang tetangganya untuk menancapkan kayunya di dindingnya. Di dindingnya. Artinya seseorang di dalam bertetangga, diatur di dalam Islam, jangan sampai mengganggu tetangganya. Jangan sampai mempersempit, dalam hal ini jangan sampai mempersempit, menyulitkan tetangga. Ya, jangan sampai menyulitkan tetangga, itu intinya. Mempersulit tetangga, mengganggu tetangga, diantaranya yang mempersulit tetangga. Sehingga nggak dikasih jalan. Ya, sehingga tidak ada jalan. Makanya kalau bikin rumah pun ingat tetangga, ini tetangga itu punya hak bagi kita. Tetangga itu punya hak yang harus kita berbuat baik kepadanya. Sampai-sampai Nabi SAW, ya, sampai-sampai kata Nabi SAW, Jibril itu selalu datang dan mengingatkan perihal tetangga agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai saya mengira tetangga itu kayak menjadi ahli waris saja gitu. Saking seringnya Jibril itu mewasiatkan kepada Nabi agar berbuat baik kepada tetangga. Seakan-akan tetangga itu sebagai ahli waris. Artinya tetangga itu punya hak yang besar yang harus kita berbuat baik kepadanya. Tapi ya jangan menuntut tetangganya saja, sama juga bertetangga dengan dia. Tetangga kita itu juga punya hak bagi kita. Ya, berbuat baik kepada tetangga, jangan mengganggu tetangga. Di antaranya adalah mempersulit tetangga. Nggih, omah iku ya dikek dalan lah, tangga dikek dalan. Gitu ya, dikek dalan. Bahkan Umar Ibn Khattab pernah melarang, bukan Umar ya, dalam fatwa Ibnu Taimiyah, ya, itu kalau ada orang yang nggak punya jalan, tanahnya itu nggak punya jalan, sementara yang nutupi itu punya jalan, pengen sekali beli, lalu gimana sih bahasanya itu? Artinya sampai menaikkan harga itu tidak boleh. Ya, menaikkan karena orang itu butuh jalan, kemudian kita beli, aku gak di dalan aku, Mas, aku tuku gini sak dalan tak gede. Karena itu butuh, kemudian harganya gak apa-apa demi tetangga. Tapi regane gak umum, itu gak boleh. Harus umum, mumpung dia butuh di dhuwurno itu tidak boleh di dalam Islam. Ya gitu. Makanya dalam apa namanya bikin rumah, misalnya kita bikin rumah juga perhatikanlah tetangga. Jangan mentang-mentang kemudian karena dia nggak pengen jual tanahnya, kemudian kita was gak pengen dodol di tuku regane wis gak umum, wis gak gelem ya tutup ae dalane gitu. Kan ana sing model ngono iku. Ya. Tutup dalane. Oh iki tanahku dhewe, oh iki dudu dalan kok. Nah gitu alasannya. Aku nggak bangun tanahku dewi lah. Nah, itu secara adab di dalam Islam itu tidak benar. Jadi larangan Rasulullah SAW agar melarang kita, ya, melarang kita dari tetangga yang ingin menancapkan, itu adalah pengertiannya kurang lebih seperti itu, menancapkan di dinding kita, di rumah kita, di rumah kita, di tetangga kita. Artinya mengambil hak kita sedikit untuk kebutuhan dia. Gitu. Itu jangan sampai kita larang. Gitu. Sudah bisa difahami ya? Kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam, jika apa yang kita pelajari, apa yang kita sampaikan benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada tidak benarnya, itu dari diri saya sendiri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.